bersorak, terima perlindunganmu, anugerahmu perisai dalam hidupku. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya Anda dalam kondisi yang sehat. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar menyertai kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh merasakan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau beribadah Tuhan, sertai pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan dan kami boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari masyurkan nama Tuhan, tinggikan nama Dia, Yesus Kristus Raja kita. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Biar segenap jiwa memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Pastor Menanda Jiswa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami boleh menikmati penyembahan Tuhan, kami boleh menyembah Engkau juga Tuhan, dan hari ini sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati firman ini biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar pada hari ini? Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu." Saya percaya kasih setia Tuhan kita alami sampai pada hari ini. Sehingga kalau kita dapat berdiri sampai hari ini itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini saya sangat bersukacita karena di bulan ini kita akan memperingati kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Tepatnya 5 hari lagi kita akan merayakan Natal, dan saya memastikan kepada saudara bahwa tujuan Natal adalah mengingat akan kasih Yesus Tuhan kepada kita semuanya. Juga 11 hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Dan pagi hari ini saya mengawali dengan sebuah pertanyaan kepada Anda semuanya, kepada saudara. Apakah saudara siap untuk masuk di tahun 2021? Dan apa yang Anda alami sepanjang tahun 2020? Jujur saya mendengar dari beberapa orang bagaimana mereka mengalami situasi yang sulit sepanjang tahun 2020. Dari hal ekonomi, hal kesehatan, hal pribadi, hal keluarga, dan bahkan saya juga mendengar orang berkata kalau boleh tahun 2020 ini di skip aja karena angkanya bagus, tapi yang dialami sepanjang tahun 2020 tidak enak, tidak nyaman. Bahkan saya yang menyedihkan saudara, saya membaca, saya mendengar dari berita atau informasi media, ada beberapa orang yang mengalami masalah, beberapa orang mengalami situasi yang sulit, mencoba untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang mengerikan, dengan cara yang fatal, yaitu bunuh diri, saudara. Ya, sepanjang tahun 2020, angka bunuh diri di Indonesia saja tercatat 200% naik, saudara. Lalu apa yang menyebabkan beberapa orang melakukan tindakan yang mengerikan ini, tindakan yang fatal ini? Saya yakin, saudara, bukan karena mereka mengalami masalah, bukan karena mereka mengalami situasi yang sulit, sehingga mereka melakukan tindakan yang fatal, tindakan yang mengerikan. Lalu apa yang menyebabkan mereka mengambil keputusan yang fatal itu? Keputusan yang mengerikan itu? Jawabannya adalah karena mereka tidak memiliki pengharapan. Sekali lagi, bukan karena mereka mengalami masalah mereka melakukan seperti itu. Karena setiap orang pasti akan mengalami masalah. Setiap orang pasti mengalami situasi yang sulit. Dan mereka melakukan tindakan yang mengerikan itu karena mereka tidak memiliki pengharapan, saudara. Dan judul pesan Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah pengharapan masih ada. Saya ambil dari tema tahun depan yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada kami semua, staf pastoral, yaitu The Year of New Hope. Mari kita lihat dalam Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar.
Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abram sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Nah, kalau saudara memperhatikan pasal yang tadi kita baca, saudara, ada 5 orang perempuan yang disebutkan dalam pasal tersebut. 3 diantaranya merupakan perempuan asing dalam tanda kurung, bukan dari bangsa Israel. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, saudara, tapi ada pesan khusus dalam Injil Matius yang menyebutkan nama-nama perempuan asing itu, yaitu Tamar, Rahab, dan Rut, untuk memperlihatkan bahwa Tuhan menerima bangsa non-Israel dalam rencana keselamatan. Dengan kata lain, Matius menunjukkan bahwa Injil itu bersifat universal. Siapapun sebenarnya dapat menjadi bagian dari jemaat Tuhan hanya karena iman percaya kepada Tuhan yang benar. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari satu nama, dari 3 nama perempuan tadi yang tadi saya sebutkan, yaitu Rut. Mari kita buka kitab Rut. Perhatikan kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saudara. Pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantu dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Nah, ada sesuatu yang sederhana yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Kita tadi membaca bahwa ada seorang perempuan bernama Naomi yang memiliki suami yang bernama Elimelek, dan kedua putra yang bernama Mahlon dan Kilion. Naomi mengalami situasi yang sulit, saudara, dan ia harus menerima kenyataan bahwa suami dan anak-anaknya mati. Sekalipun Alkitab juga tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana kedua anaknya mati, suaminya mati. Semula saya berpikir bahwa Naomi masih memiliki pengharapan sekalipun kenyataan yang dialami Naomi sangat sulit diterima. Kita tahu tadi kita membaca bahwa suaminya mati, kedua anaknya mati. Semua saya berpikir bahwa pengharapannya Naomi masih ada sekalipun dia melihat kenyataan bahwa dia mengalami situasi sulit. Kenapa saya berkata seperti kalau saudara memperhatikan ayat ke-6, bagaimana Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka, dalam tanda kurung, Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Dan ayat ke-7, ketika ia sudah mendengar, maka berangkatlah Naomi dari Moab menuju tanah lahirnya, kembali ke tanah Israel. Naomi beserta keluarga yang dari Israel berangkat ke Moab untuk istilahnya untuk bertahan hidup. Tetapi berjalannya waktu di Moab, dia mengalami situasi yang sulit. Ketika suaminya mati dan anak-anaknya mati, Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan bangsa Israel dan memberi makan kepada bangsa Israel. Dan semula saya berpikir bahwa Naomi mempunyai pengharapan waktu itu, dan akhirnya dia di ayat yang ke-7 berangkatlah Naomi dari Moab menuju tanah lahirnya, yaitu tanah Israel, tepatnya di Bethlehem. Nah, bagi saya sebuah hal natural ini, saudara, karena hal yang normal, bagaimana ketika seorang mengalami kesulitan, ia akan melakukan tindakan untuk sekedar survive. Ia akan melakukan sebuah perbuatan untuk sekedar bertahan hidup. Nah, sebenarnya itu sudah terjadi sebelumnya ketika suami dan kedua anaknya Naomi masih hidup. Nah, perhatikan ayat yang pertama, saudara. Apa yang terjadi pada waktu sebelumnya? Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, pada zaman para hakim memerintah atas bangsa Israel, terjadilah kelaparan. Keluarga Naomi juga mengalami dampak dari hal tersebut. Sehingga mereka mengambil keputusan, melakukan keputusan untuk sekedar bertahan atau sekedar survive. Keputusan yang mereka buat adalah mereka keluar dari tanah Israel, tanah mereka, dan pergi ke daerah Moab. Daerah yang bukan milik bangsa Israel dan tinggal di situ sebagai orang asing.
Alkitab mencatat sebagai orang asing. Nah, apakah keputusan keluarga ini benar? Apakah keluarga ini melakukan tindakan yang benar, saudara, sehingga memutuskan untuk keluar dari tanah kelahirannya dan masuk ke tanah Moab sebagai orang asing? Jawabannya ada di bagian pertama, di ayat yang pertama. Mari kita perhatikan bagian pertama dan dalam ayat yang pertama. Perhatikan bagian pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Saya ulangi, pada zaman para hakim memerintah. Nah, kalau saudara membaca dalam kitab Hakim-Hakim, tepatnya di pasal 17 ayat yang ke-6 dan 23 ayat yang ke-25 dituliskan, pada zaman itu setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada zaman Hakim-Hakim, seluruh bangsa Israel, setiap orang yang tinggal di tanah orang Israel melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, caranya sendiri, saudara. Hal tersebut juga dilakukan oleh keluarga Elimelek. Ketika kelaparan terjadi, mereka mengambil keputusan untuk keluar dari tanah Israel. Saya yakin ini bukan keputusan dari Tuhan. Ini merupakan keputusan yang dibuat oleh Elimelek dan keluarganya menurut cara pandang mereka. Tidak jarang ketika situasi yang sulit terjadi, orang akan melakukan apa yang baik menurut mereka. Tidak jarang ketika mereka sudah melakukannya, bukan mereka malah mengalami sesuatu yang lebih baik, tetapi justru keterpurukan yang harus dialami oleh orang tersebut. Dan itu terjadi dalam keluarga Naomi. Ketika mereka memutuskan untuk pindah ke tanah Moab, Naomi harus menerima kenyataan, saudara, suami dan anak-anaknya mati. Dan Naomi kehilangan akan hal tersebut. Keterpurukan terjadi, kesulitan terjadi, saudara. Itu juga yang dialami oleh Yunus. Tuhan memerintah untuk Yunus pergi ke Niniwe. Kita sudah sedikit banyak kita mengetahui cerita Yunus, saudara. Tetapi pada waktu itu Yunus bertolak. Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia pergi ke Tarsis, kota yang lain, saudara. Ia naik sebuah kapal dan apa yang terjadi, saudara? Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan, justru yang mengalami dampak bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang juga di sekitar kita. Ketika Yunus bukan pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia naik ke sebuah kapal. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kapal itu dihantam oleh ombak. Kapal itu dihantam oleh angin. Sehingga setiap orang yang ada di kapal itu, mereka berseru-seru kepada Allah mereka masing-masing. Tetapi mereka tidak dapat. Tetapi mereka masih mengalami ombak tersebut. Kapal itu dihantam. Sampai Alkitab mencatat bahwa kapal itu hampir hancur, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika itu seluruh isi kapal itu dibuang oleh orang-orang yang di dalam kapal. Perhatikan betapa kerugian terjadi. Saudara dapat membayangkan satu kapal yang barang-barang berharga, barang-barang penting itu dibuang oleh semua orang-orang yang ada di kapal. Saya mau berkata kepada saudara, ketika kita tidak taat, Yunus tidak taat kepada Tuhan, yang rugi bukan hanya kita saja, yang mengalami dampak bukan hanya Yunus saja, kita saja, tetapi orang-orang di sekitar Yunus, orang-orang di sekitar kita. Jadi pada hari ini ketika saudara mengalami keadaan yang sulit, itu tandanya Tuhan mau untuk kita datang kepadanya. Nantikan apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita lakukan. Dan jangan kita melakukan berdasarkan cara pandang kita. Ketika kita mengambil keputusan dan melakukan, dampak yang terjadi bukan hanya kita yang akan mengalaminya, tetapi orang-orang yang di sekitar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika situasi yang sulit dialami oleh kita? Saya tidak berkata bahwa ketika saudara mengalami situasi yang sulit, ketika masalah terjadi saudara tidak melakukan apa-apa, diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi dalam 1 Petrus ayat 4, pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya tahu saudara, ketika situasi yang sulit terjadi, kita akan mengalami takut, kita mengalami khawatir. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan panik, jangan bimbang. Karena ketika kita panik, kita tidak dapat mendengar apa yang Tuhan katakan. Karena itu firman Tuhan berkata, kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Tenang saudara, supaya kita dapat mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita dan kita dapat melangkah. Karena saya percaya firman Tuhan yang akan dapat mengubahkan kehidupan kita. Bukan perkataan orang-orang di sekeliling Anda, tetapi perkataan Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Amin saudara. Nah kembali ke ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saudara. Di kitab Rut tadi. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab.
Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Stop sampai situ. Seperti yang sudah saya katakan, sudah saya sampaikan, semula saya berpikir bahwa Naomi masih memiliki pengharapan bahwa ia mengambil keputusan akan kembali ke tanah Israel. Karena saya mendengar, Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan bangsa Israel dan Tuhan memberikan makan. Semula saya berpikir bahwa ini adalah pengharapan Naomi. Tetapi perhatikan dalam Rut 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, orang-orang di sekitar Naomi berkata, Naomi kah itu? Naomi yang berarti menyenangkan, saudara. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. Sebab yang Maha Kudus telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Seperti tadi saya katakan, Naomi berarti menyenangkan. Tetapi Naomi berkata, aku tidak mau disebut Naomi, tetapi sebut aku Mara. Karena sesuatu yang pahit terjadi kepadaku. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara dapat melihat bahwa Naomi kehilangan pengharapan. Naomi tidak memungkiri bahwa Tuhan telah memaksa untuk Naomi untuk kembali ke tanah Israel. Tetapi saudara dapat melihat ketika orang-orang di sekitar melihat keberadaan Naomi, orang berkata, Naomi kah itu? Apa yang Naomi katakan, saudara? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dalam ayat yang ke-20, pernyataan Naomi sudah menjelaskan bahwa Naomi memiliki kepahitan yang sangat. Di dalam Naomi ada ketidakpengharapan, tidak memiliki pengharapan. Tetapi mari perhatikan Rut pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat ke-17. Apa yang dialami oleh Naomi di masa depan. Apa yang dialami Naomi di akhir masa tuanya. Yang sebelumnya pahit dirasakan dan tidak memiliki pengharapan. Apa yang akan terjadi kelak. Nah, kita perhatikan saudara. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, kalau saudara membaca ayat 13 sampai ayat 17, kita melihat Naomi diberikan penghiburan. Naomi diberikan sukacita. Naomi diberikan bahagiaan pada masa tuanya. Dan kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-17 tadi, dalam terjemahan lain, terjemahan Alkitab, terjemahan masa kini, dikatakan orang-orang di sekitar Naomi mengatakan kepada Naomi, Naomi sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini sebuah penghargaan yang diberikan kepada Naomi dari orang-orang di sekitarnya. Lalu apa yang menyebabkan Naomi menerima hal tersebut? Kebahagiaan, sukacita, penghiburan. Saya berkata kepada saudara, ini bukan karena Naomi, tetapi karena satu orang, yaitu namanya adalah Rut. Nah, perhatikan dalam Rut 1, pasal 1 ayat 14 sampai 17. Kita akan mundur kembali, saudara. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi perhatikan kata Rut, saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah,
Ruth juga mengalami situasi yang sulit. Kita tahu bahwa suaminya mati, saudara. Dia juga kehilangan masa depan. Dia tidak memiliki keturunan dari suaminya. Ruth juga mengalami situasi yang sulit. Ruth juga mengalami masalah. Tetapi apa yang terjadi tidak membuat Ruth kehilangan pengharapan, saudara. Orpa meninggalkan Naomi. Itu sebuah keputusan. Ruth juga mengambil keputusan, yaitu untuk menunjukkan kesetiaan kepada Naomi. Dan akhirnya kita tahu di akhir kitab ini, Ruth mendapatkan penghiburan. Ruth mendapatkan sukacita yang dialaminya. Seperti yang saya katakan dari awal, saudara, bahwa keputusan yang kita lakukan itu juga akan menentukan dampak apa yang akan terjadi bagi orang-orang di sekitar kita. Ruth mengambil keputusan untuk setia kepada Naomi. Dan di bagian terakhir, Naomi mengalami kebahagiaan. Itu karena dampak keputusan Ruth sebelumnya. Ia setia kepada Naomi. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah Ruth ini? Ketika saudara hari-hari ini mengalami situasi yang sulit, saudara mengalami tekanan yang sangat menghimpit saudara. Pesan saya, saudara, jangan kehilangan pengharapan. Ruth tidak kehilangan pengharapan, saudara. Maka dia mendapatkan penghiburan. Ketika pengharapan kita terus ada, saya percaya kelak Tuhan akan memberikan penghiburan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, saudara, belajarlah dari Ruth. Bagaimana Ruth menjadi pribadi yang setia. Ruth menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi, meskipun di tengah-tengah himpitan. Demikian dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara mengalami tekanan, saudara mengalami situasi yang sulit, masalah terjadi dalam keluarga, pekerjaan, masa depan, bisnis, saya mau berkata kepada saudara, tetap setia dengan segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini pekerjaan saudara ya biasa. Saudara berkata kepada diri atau kepada Tuhan, Tuhan kok pekerjaanku kayak gini-gini aja. Penghasilanku kok gini-gini aja. Saya mau berkata kepada saudara, tetap setia dengan apapun yang Tuhan izinkan. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Lakukan itu dengan bertanggung jawab. Lakukan itu dengan integritas. Tuhan melihat hati saudara. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan membawa Anda untuk naik level, untuk naik promosi, saudara. Amin, saudara. Tetap setia dengan segala apapun. Bagi yang berkeluarga, kalau saudara mengalami situasi sulit dalam keluarga, dengan suami, dengan istri, saudara, saya mau berkata, lakukan dengan setia dengan suamimu. Lakukan setia dengan istrimu. Jangan lakukan sesuatu yang salah. Jangan lakukan sesuatu yang aneh-aneh. Kalau Anda tidak mau mengalami masalah yang baru lagi, saudara. Lakukan dengan setia apa yang seperti yang dilakukan oleh Ruth. Dia menunjukkan kesetiaan kepada Naomi. Dan akhirnya dia mengalami kebahagiaan. Bukan hanya kepada Ruth saja. Tetapi kepada Naomi juga mengalami kebahagiaan. Yang terakhir, saudara, perhatikan Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jadi saudara, setia dengan segala apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini, sekalipun engkau anggap itu kecil. Dan saya tekankan, saya pesankan kembali saudara, bahwa jangan kehilangan pengharapan. Karena pengharapan masih ada. Dan kiranya di sisa waktu pada tahun ini, Tuhan mendapatkan diri kita bahwa pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Dan seperti yang Bapak Gembala katakan, bahwa the year of the new hope, the year of new hope, saudara, bahwa di tahun yang baru kita akan mengalami penghiburan daripada Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya segala apapun yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan saudara dan mengubahkan kehidupan saudara. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kisah Naomi dan Ruth. Kita percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita dan kita boleh menjadi pelaku firman. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan sambil nanti ada pengumuman yang akan tampil di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya sekali lagi Tuhan, firman ini menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami semua Tuhan, masyarakat kami menjadi jawaban Tuhan bagi hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan suci kuduskan persembahan ini biar semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, berkati sekolah, studi, semuanya Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan selesai dalam ibadah pada hari ini, dan sebelum kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan, saya ingin menyapa bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming Agape Church Samarinda. Welcome home, selamat datang di Gereja Agape Samarinda. Saya terus mengajak Anda semuanya untuk dapat terus mengikuti ibadah live streaming Agape Church Samarinda. Dan di tahun 2021 kita akan mulai dalam ibadah fisik, dan saya juga mengajak untuk kita dapat bergabung di ibadah fisik, ibadah offline di Gereja Agape Samarinda. Dan kita akan selesai ibadah pada pagi hari ini, pada hari ini, dan terimalah berkat. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang gak pernah habis. Kasih setiamu gak pernah terlambat dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih juga Tuhan telah menganugerahkan kepada kami kesempatan buat kami beribadah Tuhan Yesus secara live streaming. Berkati teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan Yesus. Bagi tim multimedia, tim musik, pujian Tuhan bersama dengan staf pastoral. Tuhan berkati kehidupan kami semuanya Bapa. Dan pertambah-tambahkan Tuhan segala apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau memaksimalkan Tuhan segala apapun yang ada dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini saudara, dan angkat tanganmu. Kiranya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel menyertai engkau. Apapun yang engkau lakukan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Oleh karena Tuhan yang menyertai engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat pada pagi hari ini, pada hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.